dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghuli setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuai yang memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran hidup kami. Para suster dan bapak ibu saudara-saudari, adik-adik sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, domba seperti apakah yang perlu mendapat belas kasihan? Apakah semua domba perlu mendapat belas kasihan? Inilah pertanyaan yang coba kita renungkan dan kita maknai bertolak dari Injil, di mana sebagiannya berbicara tentang ketergerakan hati Yesus oleh belas kasih melihat orang banyak yang mengikuti dia seperti domba tanpa gembala. Tentu hati Yesus tidak tergerak oleh belas kasih kepada orang Farisi yang malah menuduh Yesus menyembuhkan orang dengan kuasa Beelzebul. Juga saya yakin hati Yesus tidak tergerak oleh belas kasih kepada ahli-ahli Taurat. Juga hati Yesus tidak tergerak oleh belas kasih melihat pengkhianatan yang dilakukan Yudas, bukan? Maka domba seperti apa sih yang perlu mendapat belas kasihan? Pasti tidak semua domba. Untuk bisa mengkaji dan memahami hal itu, marilah kita kembali ke domba zaman Yesus dan domba di era milenial. Istilah domba dipakai di kalangan Yahudi karena mereka sebagian besar peternak domba, dan domba adalah salah satu hewan piaraan yang paling lembut di antara semua hewan. Bulunya saja lembut, dagingnya juga empuk. Dan yang khas dari domba itu adalah dia tidak suka jalan sendiri, selalu berjalan bergerombolan. Dan biasanya domba, kalau satunya sudah masuk di lubang, mereka masuk semua. Oleh kitab suci, Yesus dilukiskan sebagai anak domba Allah karena kelembutan dan cintanya. Karena Yesus itu tanda kelembutan cinta Tuhan untuk dunia. Domba lalu kemudian dipakai sebagai istilah untuk mereka yang mengikuti Yesus. Domba lalu dikategorikan menjadi domba yang seperti tanpa gembala, domba yang tersesat, domba yang hilang. Jadi ini 3 kategori domba yang ada di kitab suci.
Di zaman era milenial seperti sekarang, terlalu ada banyak jenis domba. Ada domba yang seperti domba tanpa gembala, ada domba yang tersesat, ada domba yang hilang, tapi juga ada domba yang menghilangkan diri, ada domba yang menyesatkan diri, dan ada domba Farisi dan ahli Taurat. Karena kalau orang sudah mengikuti Yesus, namanya domba-domba yang digembalakan Yesus. Tapi realnya, walaupun sudah menjadi pengikut Yesus, tidak pasti juga semua mendapat belas kasihan. Kenapa? Sangat tergantung pada sikap domba yang mengikuti Yesus. Kalau dalam Injil kita mendengar, begitu melihat orang banyak, Yesus tergerak oleh belas kasih karena melihat mereka lelah dan letih seperti gembala tanpa domba. Kenapa? Mereka ini setia mengikuti Yesus, taat kepada Yesus. Ketergerakan hati Yesus ini terjadi setelah orang-orang Farisi malah menuduh Yesus melakukan karya penyembuhan dengan kuasa setan. Jadi sangat tidak mungkin yang dimaksudkan Yesus juga adalah domba tanpa gembala, itu kaum Farisi, ahli Taurat. Dan dalam gereja juga ada banyak domba yang seperti kaum Farisi dan ahli Taurat. Nah, domba seperti ini menurut Bapak Ibu layak nggak dapat belas kasihan? Tapi tentu itu bukan menjadi fokus kita. Fokus kita adalah bagaimana menjadikan diri sebagai domba yang layak mendapat belas kasihan dari Tuhan dengan setia dan taat. Itu saja kuncinya. Karena kalau kita tidak setia dan taat kepada Yesus dan gereja, kita akan mendapat kecaman dan bahkan persoalan seperti yang dialami oleh umat Israel dalam bacaan pertama dari kitab Hosea. Ketika mereka tidak taat dan setia percaya kepada Allah, setelah Allah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, mereka malah mengkhianati Tuhan dengan beralih ke dewa-dewa Baal, emas buatan mereka. Jadi ada pengkhianatan terhadap Allah dengan mengalihkan iman, padahal Tuhan yang menyelamatkan mereka. Kita perlu memeriksa diri, kita ini domba. Apakah kita layak menerima belas kasihan Tuhan? Layak dong kalau kita punya hati yang terbuka dan taat serta setia dalam hidup menggereja. Kalau tidak, belum tentu juga. Kalau kita terus berlaku seperti orang Farisi, ahli Taurat, Yudas, bukan Yesus dan Tuhan tidak punya belas kasihan, tapi itu tidak bisa masuk ke dalam pribadi kita hanya karena kita sudah membentengi diri dengan gaya Farisi, gaya ahli Taurat, gaya pengkhianatan Yudas. Belas kasihan itu sebuah tawaran yang selalu diberikan Allah kepada siapa saja, bahkan pendosa dan penjahat kelas kakap pun. Yang penting punya hati yang taat, setia, mau bertobat, dan tidak suka tomat. Masih ingat kan? Tomat itu kan istilah yang dipakai oleh Monsinyur Antonius Bunyamin ketika suatu kali dia berkhotbah dalam misa harian. Tomat artinya tobat namun kumat. Semoga kita menjadi gembala yang perlu mendapat belas kasihan Yesus justru karena kita sampai lelah dan letih mengikuti Yesus dengan taat dan setia. Itulah ciri domba sejati di zaman era milenial. Dan domba yang mendapat belas kasihan Yesus adalah domba yang setia ikut misa, karena dalam misa dia akan menyantap anak domba Allah yang diberikan setiap kali menyantap tubuh Kristus. Jangan ngaku dan paksa untuk Tuhan berkasihan kepada kita kalau kita menjadi pengikut Yesus dan orang Katolik tapi malas ikut misa.
Karena di pasar, di bank, di toko, di mana-mana tidak ada anak domba Allah yang bisa membuat kita juga menjadi domba kesayangan Tuhan, hanya di dalam misa. Semoga Tuhan memberkati.